Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini aku bakalan ngajakin kalian buat belajar bareng gimana sih caranya kita bisa memakai rumus AND dan OR di Excel serta mengkombinasikan atau menggabungkan rumus AND dan OR tersebut dengan rumus if. Caranya gimana? Kita nggak usah banyak bacot kayak biasanya, ke contoh soalnya aja. Nah, di sini udah ada contoh soal yang pertama di mana kita akan belajar dasarnya dulu nih, AND sama OR sebelum kita kombinasikan dengan rumus if. Nah, ini kita langsung aja selesaikan contoh soal yang pertama ya, di mana dasarnya dulu nih, AND dan OR itu gimana cara pakainya. PTA sedang menyeleksi calon karyawan baru untuk ditempatkan di bagian admin. Seseorang akan diterima bekerja jika dia lulusan S1 dan usianya di bawah 30 tahun. Nah, harus S1 dan usianya di bawah 30 tahun. Nah, karena di sini pakai dan, kita langsung aja selesaikan yang AND dulu. Kenapa? Karena AND dalam bahasa Indonesia kan dan kalian semua kayaknya udah tahu lah artinya itu ya. Artinya AND adalah dan. Kita langsung masukkan aja rumusnya. Di sini N kurung buka. Nah, di sini kalau misalnya kita mau pakai rumus N atau dan, kita harus memasukkan logika pertamanya atau logikal ke satu. Di sini maksudnya apa? Maksudnya di sini kan logikal ke satu dimintanya kita mencari lulusan S1. Ini logika pertamanya nih. Yang keterangannya ada S1 S1-nya kan di bagian sini ya. Kita klik aja sel D11 untuk contoh sampelnya ya. Di sini kalau misalnya di sel D11 adalah S1, kita kan di sini disuruh mencari keterangan ya. Maka kita pakai sama dengan kalau misalnya D11 ini sama dengan S1, seperti biasa sebelum masukkan kata atau kalimat di sini kita pakai tanda kutip di awal dan tanda kutip di akhir di sini. Seperti itu, guys. Nah, ini kan logika pertamanya udah nih. Kita masuk ke logika kedua, titik koma dulu seperti biasa atau koma tergantung Excel kalian mintanya apa. Nah, di sini kita diminta logika keduanya nih. Tadi kalau misalnya di awal kan kita diminta kalau misalnya dia lulusan S1 dan usianya di bawah 30 tahun. Nah, di sini kita harus diminta usianya 30 di bawah 30 tahun kan. Nah, di sini yang nomor-nomor ini kan di sel ini ya. Kita karena di sel ini udah nggak bisa diklik. Ini kan harusnya sel E11 ya, nggak bisa diklik. Kita langsung tulis manual aja seperti ini. Nantinya akan langsung ke trigger di E11 ini, maksudnya kita mau pakai sampel di sel E11 gitu maksudnya ya guys. Nah, di sini karena di bawah 30 otomatis kan kita harus memakai tanda kurang dari, bukan lebih dari kayak contoh-contoh sebelumnya, tapi kurang dari. Nah, kita langsung aja kalau misalnya di sel E11 ini kurang dari, ingat ya tanda kurang dari begini, 30 tahun. Kalau misalnya D11 ini lulusan S1 dan E11 ini kurang dari 30 tahun, ini kan udah kita tinggal enter aja guys. Selesai. Nah, kenapa hasilnya false? Karena dia salah kan. Dia udah nggak S1, usianya 30 tahun, bukan di bawah 30 tahun. Jadi false. Nah, kalau misalnya benar gimana? Kita langsung aja kopikan rumus ke bawah dengan cara double klik atau drag ke bawah seperti ini. Kita double klik aja di sini biar cepat. Nah, ini kan kenapa dia true, kenapa dia benar dan keterima? Karena dia udah lulusan S1 dan usianya di bawah 30 tahun, usianya 23 kan di sini. Nah, di sini yang Nurma kenapa dia nggak keterima? Kenapa dia false? Karena walaupun dia lulusan S1 tapi usianya udah nggak memenuhi kriteria yang harus soal ini mau guys. Seperti itu ya. Nah, ini udah pasti benar nih kalau misalnya kalian masukin rumusnya kayak tadi. Nah, kita langsung ke OR. Nah, karena kita mau OR, kita ganti aja di sini atau biar lebih ini aja ya. Sama kayak soalnya. Nah, kalau misalnya atau di sini kan nggak harus dua-duanya benar. Jadi kalau misalnya atau dia bisa keterima bekerja kalau misalnya dia S1, kalaupun dia bukan S1 tapi usianya di bawah 30, dia tetap masih bisa diterima guys. Ataupun sebaliknya, kalau misalnya usianya udah 30 ke atas tapi dia lulusan S1, dia tetap bisa keterima, nantinya jadi true. Seperti itu guys, karena atau bukan dan ya. Nah, kita langsung aja ke atau. Kita masukin rumus OR, kurung buka seperti biasa. Nah, kita sama, N dan OR sama, dimintanya dimasukkan ke
logika pertamanya. Logika pertamanya apa? Logika pertamanya kan tadi lulusan S1 kan. Di sini kita pakainya ini aja sebagai sampel D11 kayak yang tadi. Nah, di sini kalau misalnya D11 adalah S1 kayak tadi, masukin aja sama kayak tadi, maka dia akan titik 2 ya di sini. Titik 2 lagi, titik koma atau koma, jangan lupa ya. Langsung tadi sel, karena ini selnya bisa diklik, nggak kayak tadi kita harus tulis manual, kita tinggal klik aja di sini guys. Klik aja di sini selnya. Nah, kalau misalnya E11 ini kurang dari 30 tahun, maka langsung aja enter. Nah, kenapa dia false? Karena dia usianya 30 tahun, jadi salah semua, nggak memenuhi salah satu kriterianya ya guys. Kita tinggal double klik aja di sini tuh. Yang beda apa? And dan or. Nah, yang tadi nih, ini kan dia bisa nggak keterima karena usianya di atas 30. Di atas 30-an nih si Nurma. Tapi karena ini or, salah satu aja yang dibutuhkan. Kalau misalnya salah satunya benar, dia akan true atau diterima. Maka di sini hasilnya akan true. Bedanya di situ ya guys, and dan or. Kita langsung aja ke sheet satunya, di mana di sini ada contoh soal and if. Jadi kombinasi gabungan antara rumus and dan if. Gimana kita cara pakainya? Cara pakainya simpel aja. Kita langsung ke sini, kita tulis rumus if dan baca soalnya ya, jangan lupa. Nah, kita diminta di sini kalau misalnya tes penerima pegawai baru di suatu perusahaan pegawai itu mau diterima, dia harus tes tertulisnya nilainya lebih dari 80 dan tes psikotesnya 85. Nah, di sini if seperti biasa kurung buka. Nah, kita jangan langsung ke logical test if-nya. Kita ketik dulu n di sini. Kenapa? Karena ini kan kombinasi rumus if dan n. Karena nilainya ada 2 nih di sini yang harus kita masukkan sebagai logical test if-nya. Nah, di sini n. Kita langsung ke kategori pertama, di mana tes tertulisnya di sini kita diminta untuk mencari tes tertulis di atas 80 kalau misalnya mau diterima, kalau misalnya enggak di bawahnya kan. Nah, di sini kita langsung aja klik sel C9-nya untuk sampel di sini. Terus karena ini dimintanya lebih dari 80, kita pakai tanda lebih dari ya. Nah, di sini kan aku udah pakai kolom bantu guys. Udah bikin kolom bantu di sini atau sel bantu, sehingga kita nggak perlu tulis manual di sini. Kita langsung aja pakai sel bantunya di sini, diklik, terus kita F4, jangan lupa untuk mengunci sel bantunya guys. Habis itu titik koma atau koma sesuai yang Excel kalian minta. Di sini mintanya apa? Nah, ini kan logika pertamanya udah, logika keduanya diminta nih. Tadi tes psikotesnya harus lebih dari 85. Kita langsung aja sampel pakai D9 di sini. Kalau misalnya D9 ini lebih dari 85 nilainya, langsung kita klik aja di sini yang nilai 85, karena kita nggak perlu nulis lagi karena udah ada sel kolom bantu di sini. Langsung F4 sel kolom bantunya. Nah, ini kan udah kekunci. Nah, ini kan masih ada di rumus n ya. Gimana caranya kita menyatukan rumus n ini ke if biar nggak sama-sama, nggak berbeda lah intinya ya, nggak terpisah-pisah. Tinggal kita masukin kurung tutup di sini sehingga otomatis dia akan masuk ke logical testnya si if ini, rumus if-nya. Jadi n-nya udah menyatu nih sama rumus if. Nah, kalau udah menyatu begini guys, tinggal kita titik komain di sini atau koma. Nah, kita disuruh masukin value if true. Nah, kalau misalnya benar tadi apa? Kalau misalnya benar diterima. Value if true-nya diterima, titik koma atau koma di sini. Kalau misalnya tidak, value if false-nya tidak diterima. Begitu, habis itu enter. Nah, di sini ada tulisan untuk kita yes atau no. Kita yes saja di sini. Nah, langsung di sini kelihatannya tidak diterima. Kenapa? Karena dia walaupun nilai tes tertulisnya lebih dari 80, tapi psikotesnya dia 75, nggak lebih dari 85. Jadi kenapa si Imron ini nggak keterima di hasil ini ya guys? Langsung kita double klik aja di sini, set. Nah, di sini ada daftar dimana yang diterima dan tidak diterima. Itu cara gabungin rumus if dan and ya. Nah, gimana caranya kalau yang rumus or? Sebenarnya sama, cuma kan ya kayak tadi, kalau misalnya
and itu harus dua-duanya, kalau or itu bisa salah satunya, tetap bisa masuk gitu loh guys. Cara pakainya juga sama banget, kita tinggal masukkan di sini. Sebelum itu kita baca soalnya dulu ya. Nah ini soalnya Bapak Jokowi suatu hari sedang membagikan kartu Jakarta Sehat kepada masyarakat Jakarta. Nah, masyarakat yang berhak menerima kartu sehat harus masyarakat yang memiliki KTP Jakarta, asal KTP-nya Jakarta, atau dia udah tinggal lebih dari 15 tahun di Jakarta. Nah, ini ada dua ya kategorinya, guys. Jadi kalau misalnya dia KTP-nya nggak Jakarta tapi udah tinggal 15 tahun lebih di Jakarta, dia akan tetap bisa menerima kartu sehat. Tidak seperti yang dan tadi ya, harus dua-duanya. Nah, caranya gimana? Caranya kita langsung aja masukin kayak tadi rumus if, kurung buka, kita masukin rumus or di sini. Kurung buka lagi. Nah, di sini kan kita disuruh masukin logika ke satu atau logika pertamanya. Kayak di rumus n tadi ataupun di contoh yang pertama n atau or tadi. Nah, logika pertamanya dimintanya apa kita? Dimintanya kita itu Jakarta atau tidak. Kita klik sel ini yang ada Boyolalinya atau sel C6 untuk sampel, dimana kalau misalnya sel C9 ini sama dengan Jakarta, jangan lupa tanda kutipnya ya guys, Jakarta titik koma untuk logika keduanya. Nah, kalau misalnya tadi logika keduanya apa? Kalau misalnya dia tinggal lebih dari 15 tahun ya. Nah, di sini kita klik sel ini untuk contohnya sel D9. Kalau misalnya sel D9 ini lebih dari ya, ingat lebih dari karena kita disuruhnya lebih dari nih nyarinya, lebih dari 15 tahun. Jangan lupa kayak tadi. Nah, ini kan masih misa ya, ini or sendiri, if sendiri. Caranya gimana? Caranya kayak tadi, tinggal tambahin kurung tutup di sini guys. Kurung tutup, maka dia akan menjadi logical test bagi rumus if gitu loh. Nah, karena udah menjadi logical test, kita tinggal nyari value if true sama value if false-nya kayak yang tadi n kita udah lakukan. Nah, kita tinggal titik koma atau koma di sini, langsung masukin value if true-nya. Kalau misalnya dia benar, salah satunya ada, dia akan dapat kartu sehat di sini ya. Dapat kartu sehat. Titik koma, kalau misalnya false salah, dia tidak akan dapat kan? Tidak dapat gini aja ya. Nah, kita langsung enter. Dan di sini ada perintah untuk yes, langsung yes saja. Nah, kenapa si ini tidak dapat si Iwan? Karena dia udah KTP asalnya Boyolali, lama tinggalnya 12 tahun, belum memenuhi salah satunya gitu loh. Nah, kita tinggal double klik aja biar rumusnya tercopy semua ke bawah ya. Double klik atau drag, terserah kalian sukanya yang mana. Double klik di sini. Nah, ini yang Solo kan. Ini KTP-nya nggak Jakarta nih. Nggak Jakarta, tapi dia tetap dapat kartu sehat. Kenapa? Karena lama tinggalnya udah lebih dari 15 tahun. Malah 76 tahun nih, udah sepuh nih. Udah siap kuburan harusnya nih. Si Hidayat harusnya ya, kakek Hidayat. Nah, kalau misalnya kita pakai N, dia nggak akan dapat kartu sehat. Kenapa? Karena harus dua-duanya, harus memenuhi kriteria dua-duanya. Tapi karena di sini kita pakai rumus or if, dia walaupun memenuhi salah satunya, dia akan dapat kartu sehat. Seperti itu ya guys, cara pakai rumus and or dan cara mengkombinasikan dengan rumus if. Itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya nggak terlalu jelas. Silahkan tanya-tanya aja di komentar. Dan kritiknya jangan lupa untuk channel ini gimana sih sebaiknya biar nantinya lebih baik lah ke depannya channel ini. Oke, itu aja. Dadah.